Taman Nasional juga memberikan banyak bantuan pembibitan, kemudian pendampingan. Nah di situ jadi sampai saat ini Desa Pagar Gunung salah satu yang terbanyak untuk suplai kopi kami. Halo kaum rimba, Hai, ketemu lagi di Ngopi, ngobrol seputar konservasi. Jadi di episode 9 kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Luar biasa Seorang maksudnya. pengusaha muda, pebisnis kopi yang sudah malang melintang di dunia perkopian nih ya. Ayo Iya. kita kenalin yuk Sel, siapa nih bintang tamu kita hari ini? Iya, bintang tamu kita kali ini bernama Bang Ricky Wijayadi. Tepuk tangannya. Halo. Bang. Hai. Halo, sapa-sapa dulu Bang kaum rimbanya Bang. Halo kaum rimba. Aduh. Oke, jadi kita hari ini bahas tentang kopi nih Bang, tentang bisnis kopi dan segala macamnya. Sebelumnya bisa Perkenalan diri dulu kali ya, Bang ya. Oke, terima kasih. Saya udah diundang di sini, Iya, suatu kehormatan dan wow, ternyata begini podcast. Gimana podcastnya Bang? Menurut Abang nih? Agak menegangkan juga. Jangan Bang, santai aja kita sekalian ini ngopi-ngopi kita. Oh Bang, iya, udah siap sesuai nih sama ya. ininya. Makasih banget. podcastnya. Oke. Saya Ricky Wijayadi, Iya. umur sekarang udah 33 tahun. Saya lahir ini Akamsi ya, anak kampung sini di Balai Taman Nasional Batang Gadis. Nah kemudian saya udah mulai usaha ini sejak tahun 2014. 14. Iya, itu dulu nanti Oke, bisa. oke. Iya, boleh. Kalau boleh tahu usahanya namanya apa tuh Bang? Usaha kopinya nih. Ini lah Boleh yang lah nih. Oh, yang iya. lagi dipegang nih. Oh, ini maaf ketutupan enggak ya? Si Namanya tapirnya. itu adalah Lopo Mandeling Kopi ya. Iya benar banget, Lopo Mandeling Boleh Kopi. tuh, kenapa tuh namanya Lopo nih Bang? Kenapa boleh nggak diceritain nih gimana sejarahnya? Gimana kenapa bisa bangun Lopo Mandeling Kopi nih Bang di Panyabungan ini gitu? Iya, Lopo ini sebenarnya kenapa saya pilih mereknya Lopo ya memang tempat ngopi ya. Kemudian saat itu saya tertarik di kopi ini karena dulu teman saya nanyain tentang kopi. Kemudian saya lihat nih potensi kita ini di Mandeling itu ternyata besar, yaitu kopi Mandeling. Jadi saya lihat di Google ternyata kopi Mandeling itu sangat terkenal di mancanegara. Kemudian harganya juga lumayan tinggi. Nah, jadi saya dulu buatlah mau bikin produk kopi Mandeling yang namanya itu mudah disebutkan, mudah dikenal dan identitasnya itu Mandeling banget lah. Oh iya sih. Nah, jadi Masuk kepikir sih. nih, Lopo. Dan saat itu pemasarannya bukan di Mandeling sebenarnya. Oh, gitu. Iya, maunya itu saya mau di luar Mandeling. Jadi memang orang nggak tahu kan sebenarnya apa Lopo gitu Iya, kan. iya, ha. Cuman sebutannya mudah aja Lopo. Tapi di hati saya itu Lopo itu kan punya apa ya, tempat untuk ngopinya bapak-bapak, interaksinya orang-orang lah kalau setelah kerja. Iya. Atau kalau dulu hampir sebelum kerja Iya, ke Lopo iya. dulu sampai habis jam kerja. Jadi nggak kerja Baru dia. Lopo kalau di sini. Iya. Jadi Lopo itu kan lebih ke interaksi apa ya? Di situ ngobrolin Iya. Budayanya politik, sumut lah iya ya. budaya, politik, tentang Semua dapur, semuanya. Jadi pengen ini bawa kehangatan interaksi itu di satu kemasan kopi Mandeling di seluruh Indonesia. Wih, mantap sekali nih. Luar biasa ya. Kayak baru dibuat sekarang ya. Kayaknya baru dipikirin sekarang ya. Aduh benar. Kalau ini ya Bang, kalau Lopo itu dia sumber kopinya nih dari desa-desa mana aja ya? Kira-kira Abang ngambilnya buat di kafe-kafe Abang ini atau yang di keluar juga gitu Bang? Jadi saya memang khusus untuk kopi Mandeling. Jadi semua produk Lopo Mandeling Kopi itu hasil dari tanah Mandeling dan semua penghasil desa penghasil kopi di Mandeling itu saya usahain untuk diambil. Tapi yang paling banyak saat ini
di Desa Penyanggah Taman Nasional Batang Gadis. Apa aja tuh Bang kalau bisa kita Masuk, kan? tahu? Ya masuk banget dong, Masuk, ya. Desa mana itu ya? Mantap nih Iya. pembahasannya nih. Tapi ini beneran, bukan Oh, dibuat-buat iya. ya. Oh, iya. Secara real Nggak dari acting kan, Bang? enggak, Ini bener. nggak gimmick kita nih, nggak Enggak, gimmick ya, enggak. Bang? Nggak gimmick ya. Jadi paling serunya itu pertama kali memang belajarnya kopi itu memang ada interaksi dengan Taman Nasional Batang Oh, Gadis. gitu. Saat itu ingat banget saya, wah jadi ingat nih Oh, teman. jadi flashback Langsung ya. Iya, flashback iya, gitu ya? namanya Pak Dendi. Oh, Pak Dendi. Iya, dulu Pak Dendi itu salah satu motivasi memberikan banyak bantuan lah kemarin ke salah satu desa penghasil kopi, Desa Pagar Gunung namanya. Gunung. Nah di saat itu juga timingnya tepat, saya juga masuk di bisnis kopi dan ketemu di Lopo di warung kopi. Di warung kopi. Belum Lopo Mandailing ya. Iya, warung kopi yang Nah ya, jadi ngomong-ngomong, jadi masuk nih, jadi ya udah kita kayak saling interaksi, kayak di FB Pro. Jadi saling support lah di situ. Jadi saya ke Desa Pagar Gunung, kemudian Taman Nasional juga memberikan banyak bantuan pembibitan, kemudian pendampingan. Nah di situ, jadi sampai saat ini Desa Pagar Gunung salah satu yang terbanyak untuk suplai kopi kami. Oh. Kalau boleh tahu gitu di ya. mana-mana Bang selain Pagar Gunung, Bang? Ada juga Sopo Tinjak. Oh, Ya, itu Sopo terkenal Tinjak. juga ya wisata Iya, sama. wisata Sopo Nah, Tinjak, iya terkenal banget. Terus kemudian di Kecamatan Ulu Pungkut, dari Simpang Banyak, Tanah Godang dan semuanya Oh, banyak juga yang berarti kami ya, ambil Bang? ya. Jadi kami lebih kerjasama biasanya ke kelompok tani sama ke person-personnya lah, ke petaninya langsung. Ada juga yang dari Desa Pagur, Kecamatan Pajambungan Timur. Kemudian yang dekat lereng Sorik Marapi juga ada juga sih Oh, sebenarnya. iya. Oh, ada juga ya dari sana. Berarti lumayan banyak desa penyangga yang ini ya sebagai Iya. Kerjasama lah ya Iya. sama Lopo itu kan. Itu gimana Bang kira-kira kualitas kopinya di Mandailing Natal ini gimana Bang menurut Abang nih sebagai pembisnis kopi? Sebenarnya sudah sangat diakui dari zaman dulu ya, zaman zaman POC dulu ya, karena nama Mandailing saat ini tetap jadi sejarah di seluruh mancanegara karena dengan karakteristik kopinya. Nah, saat ini kita punya kayak kelebihan lah, namanya udah terkenal dan kualitasnya kalau memang di budidaya baik, apalagi itu konsepnya kan sebenarnya desa penyangga ya. Iya. Jadi agroforestry itu memang sangat mendukung di hasil produksi kopi kita. Iya. Jadi kalau misalnya kayak nggak sama berdampingan sama hutan, kayaknya kualitas kopinya agak Kurang berkurang, ya. kurang. Jadi memang teman-teman yang dari dulu ya Taman Nasional sama kita yang sistem penanamannya itu kayak pakai penaung yang dari hutan itu sendiri sebenarnya bagus banget, dan karakter kopi kita itu sangat-sangat disukai oleh orang-orang yang dari luar negara. Sebagai pencinta kopi Iya, ya Bang. karena kami kan sering juga ikut ini eksibisi expo Oh. di Jakarta. Udah maju ya, Iya, membuka udah maju. jalurnya gitu kan. Jadi Iya. di event-event internasional bahkan salah satunya kayak di F1 Power Boot, Oh. dan itu pengunjungnya kan dari luar, Lumayan tuh Bang. dan mereka suka banget dengan espresso atau double shotnya dari kopi Mandailing. Mungkin ada cita rasa tersendiri yang membedakan ya dari kopi-kopi yang lain, makanya mereka suka kan ya Bang ya. Betul. Apa itu kira-kira yang membedakan Mandailing Coffee nih dengan kopi-kopi yang lain gitu Bang? Kira-kira itu apa? Kalau pembedanya pasti ada. Kalau yang lain tetap enak juga, Iya, tapi iya. kalau Mandailing ini punya karakter cita rasa yang khas. Dia akan menonjol rasa fruity lemon sama manis brown sugar. Oh, agak acidic gitu ya dia rasanya ya. Asem-asem gitu. Asem tapi fresh. Oh. Tapi ada manis-manisnya, pahitnya tetap ada. Oh, Seperti kita. Ada manis kan nih. Dalam kehidupan mungkin ya. Jadi Iya. seperti ini. Oh, iya. Kopi Boleh di ini, sini? Bang. Oh, boleh. Boleh. Apaan ini maksudnya saya minum ya kan? Minum dulu. Ayo, Ini kopi Mandailing kan ya? Iya. Oh, iya. Mandailing Oh, dong. iya. Ayo kita minum dulu yuk.
Kita ngobrolin kopi ya harus cobain dulu ya. Ya harus coba Iya. ya, Pak. Ya kan kayak tadi abang bilang kan abang udah banyak ikut event-event ya, mungkin balik skalanya nasional ataupun internasional. Ini kan aku denger-denger nih bang ya, tahun depan ini bakal ada acara balapan juga, balapan rally di Toba juga bang. Itu yang buat kayak dinas Kementerian Pariwisata. Itu kira-kira Lopo nih bakal ikut serta lagi nggak di sana? Karena kan itu skala internasional tuh bang. Siapa tahu kan bisa ikut lagi atau gimana gitu bang. Panitianya kalau diajak Promosi. kami siap tempur nih sebenarnya di apapun. Karena udah disiapin nih timnya khusus untuk expo ya. Oh, mantap banget. Tim panitia aja ya, tolong ya. Kalian bisa dia itu atau kontaknya dari Lopo Mandailing bisa lewat kontak kita ya. Kontak kita, jadi agen juga Oh nih. iya, harus dong. Pihak ketiga nih. Pihak ketiga ya. Iya. Siapa tahu kan bisa sambil juga kita mempromosikan Taman Nasional Batanggadis, karena kan desa Biar- penyangga kita juga sebagai penyalur untuk kopinya kan Iya. jadi kita tahu. Siapa tuh bisa sambil kan ekowisata kita juga bisa masuk kan, bisa dipromosikan sekalian di situ gitu kan. Benar. Sebenarnya saya lebih bawa kopi Mandailing itu di Lopo Mandailing itu lebih ke apa ya, otentik dari Pertukaran alamnya itu. budayanya Iya. gitu ya. Jadi kayak kehadiran Taman Nasional yang punya tujuan untuk pelestarian itu dengan kesejahteraan atau kelangsungan desa-desa penyangga melalui kopi itu sebenarnya sangat apresiasi sekali sih, dan kami Lopo sebenarnya mendukung banget itu. Iya. Siapa tahu kan bisa masuk bareng kan kita gitu ya. Sebenarnya dari dulu bareng banget. Iya sih. Kok dari dulu ya? Iya, cuman kadang jangan lupa lah ya. Iya. Apa tuh? Apa dulu? Pak? Biar tetap collab maksudnya. Oh, kita iya. harus tahu collab. Karena ini di Taman Nasional kayaknya banyak banget proyeknya. Iya, nggak kopi aja kan. Gimana ya? Kalau bisa kopi yang jadi komoditas utamanya Mandailing itu tetap dijaga kebersamaannya. Bisa sih itu nanti kita iniin bang. Terus gimana nih bang? Menurut abang nih, dengan kan sekarang nih makin banyak nih kafe-kafe untuk untuk menjual kopi-kopi itu makin banyak, makin meningkat. Berarti itu stok kopinya bagaimana nih sekarang? Karena udah banyak toko-toko kopi, kafe-kafe gitu. Menurut abang gimana stoknya? Untuk di petani itu bagaimana stoknya menurut abang? Apakah memadai dengan Memenuhi banyaknya kebutuhan. kafe-kafe itu gimana? Kalau saat ini memang kondisinya ya, harga kopi memang tinggi karena ada beberapa faktor. Salah satunya itu karena cuaca ekstrim tahun lalu yang badai apa namanya lupa saya. Yang apa tuh bagaimana? Ya, pokoknya itulah Siapa- bang. apa ya? Apa sih? Pokoknya ada badai Krispati ya. Tidak mungkin badai Krispati dong. Badai itulah ya. Badai itulah. Ya, yang jelas itu mempengaruhi produksi kopi dari Vietnam sehingga permintaan kopi di dalam negeri itu tinggi. Jadi harga naik banget. Yang dulunya awal-awal saya di sini tuh awal-awal dengan TNBG ya, itu per kilo 25.000, sekarang itu 40.000. Oh, udah hampir 2 kali lipatnya ya berarti ya. Tapi pertumbuhan produktivitas juga naik. Tapi karena ada permintaan yang semakin besar tadi itu, tetap dia bikin tinggi dan salah satu jadi kopi rebutan sih sebenarnya. Nah, untuk stok itu untuk kita, untuk kafe itu masih tersedia, masih banyak. Hanya saja teman-teman yang untuk minta diekspor, kan banyak juga yang ngubungi kita ya. Misalnya tonasenya sampai 1 kontainer permintaannya. Bahkan misalnya di awal tahun ini lah, udah mulai tuh banyak teman-teman yang dari kota nih nanya, bisa nggak memenuhi segini, sekian ton, minta mereka spesifikasinya. Ya secara ininya nggak bisa, karena ya untuk domestik aja, untuk kafe aja tercukupi, tapi tidak terpenuhi untuk yang ekspor gitu. Tapi itu kategorinya ada yang kategori grade kopi yang specialty, kemudian grade yang premium atau grade 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi yang bedain grade-grade itu apaan sih? yaitu kualitas biji kopi. Jadi kualitas itu bisa didapatkan melalui dari budidayanya itu tadi di perkebunan. Jadi
lebih dari 50% petani kita itu menentukan kualitas kopi itu enak atau enggak. Jadi kalau dia bagus nih nanamnya, itu udah di atas 50% udah grade-nya bagus. Kemudian sortir, kemudian proses basahnya sampai roasting. Roasting nanti dia nentuin nih mau level roasting yang gimana nih yang diminta sama customernya. Yang cocok. Contoh yang kita minum ini ya. Ini level roastingnya ini level roastingnya medium. Jadi nggak terlalu pahit, nggak terlalu asam. Karena karakter kopi tadi kan agak ada asamnya ya. Tapi itu bisa dibuat asam banget gitu kan. Oh, berarti bisa ya? Bukan Bisa. karena memang udah dari awal sifatnya seperti itu? Enggak. Jadi bisa dibuat di profile roasting tadi. Oh, di Atau- roastingnya berarti Iya, di ya, pas roastingnya. proses roastingannya. Ada bisa dibuat agak pahit banget, bisa juga. Hmm. Jadi kafe-kafe di sini tuh tinggal dia nentuin nih, sukanya customer kita itu yang seperti apa sih gitu. Tinggal di setting iya. aja gitu. Oh, I Pas see. ngerosting ya. Iya, iya. Prosesnya itu sebenarnya gimana sih Bang, dari biji kopi itu sampai menjadi sebuah Produk produk itu gitu. gimana sih sebenarnya prosesnya gitu, bisa Bang jelasin? Prosesnya panjang Panjang, banget. memang panjang banget Bang. mungkin Disingkat aja Bang, disingkat udah, aja disingkat ya. aja, Bang. Oh, disingkat Saya aja. dari biji kopi nih diapain dulu, Iya, gitu. dijemur kah, bisa Jadi- diapain gitu. Kopinya dipanen dulu, terus seret dibungkus. Nggak bisa gitu. Jadi masih buahnya itu ya. Pokoknya jadi buah, pokoknya udah tiba-tiba udah tiba-tiba jadi kayak gini jadi aja gitu bubuk ya. gitu. Itu singkatannya ya. Kalau nggak disingkat sedikit lagi ya. Oh iya, boleh. Dipetik, Dipetik. kemudian dikupas kulit merahnya, cherry, kemudian direndam 1 malam atau ada yang nggak direndam, kemudian dijemur nih gabahnya, dia jadi gabah ya. Dijemur gabahnya sampai kering, kemudian dikupas lagi kulitnya. Jadi nanti green bean. Atau kalau padi dikupas kulitnya di beras. Iya. Setelah itu baru di roasting. Roasting. Di roasting itu nentuin nih mau yang level roasting, light roasting, medium roasting atau dark roasting. Setelah itu baru digiling, baru masuk ke kafe-kafe kita. Oh, berarti yang masuk ke kafe tuh dalam bentuk udah bubuk ya, bukan dalam bentuk yang habis roastingan gitu ya? Ada belum dua digiling. versi. Ada yang udah di roasting nggak dibubuk, ada yang udah dibubuk juga. Tapi kalau untuk permintaan pasar ya, itu lebih banyak yang masih dalam bentuk biji atau dalam bentuk sudah bubuk gitu, Bang? Kalau kafe biasanya mintanya dia biji. Tapi kalau misalnya untuk di rumahan, dia pasti minta yang sudah bubuk, Iya. halus atau bubuk kasar. Oh, ada dua. Ada dua ya? Biasanya kita jual di Lopo Mandailing Kopi itu dalam kemasan kopi Lopo Mandailing ada yang bubuk halus sama bubuk kasar, dan ada bentuknya yang seperti ini. Ini yang kasar, ini yang halus. Biasanya dibeli untuk oleh-oleh ke kota gitu. Jadi bisa sekaligus jadi oleh-oleh khas Mandailing ya? Sebenarnya di udah ini ya? udah jadi oleh-oleh khas Mandailing. Karena kalau nggak bawa Lopo Mandailing untuk oleh-oleh kayaknya ada yang kurang. Oh, berarti spesifik ya harus lopo. Enggak juga. Itu udah kenyataan ya kan. Kirain harus pokoknya kopi Mandailing gitu. Iya. Udah nempel Saya coba ya untuk di promosi TV. halus Kak. Ya. Halus Boleh, sekali boleh, nih, halus boleh. sekali. Iya, halus sekali ya kan. Biasanya gitu. Bisa Bang. Kalau mau pakai kipang Madinah juga ada. Oh iya. Iya, gula aren juga ada. Tapi biasanya tetap dimasukin ke paper bagnya Lopo Mandailing Kopi. Oh, Gitu. Biasanya ya. ini mana paperback? Ada, saya bawa tadi. Kan udah hilang kan. Buat oleh-oleh siapa itu? Iya benar. Berarti kalau untuk harganya itu kira-kira hitungannya berapa ya Bang kalau dari petaninya yang setelah di roasting gitu ya, terutama yang setelah yang biji ataupun bubuknya gitu yang untuk disalurkan ke teman-teman pegiat kopi lainnya itu kira-kira berapa? Harganya itu setiap prosesnya beda-beda. Nah, kalau misalnya dari petani, biasanya mereka jualkan yang udah dikupas kulit cerinya jadi gabah. Gabah. Gabahnya itu gabah basah. Sekarang itu harganya 40.000. Oh, itu 40.000 Ya, per range-nya kilo. ada 38 sampai 40. Iya, mostly segitulah harganya ya. Ada juga yang jual sampai 50.000 ada. Kemudian nanti dijemur jadi green bean. Itu range-nya ada juga dari 110 sampai 130 rate-nya. Kemudian kalau dijual ke bubuk itu ya bisa harga 400.000 juga bisa. Mahal ya. Ada juga sih yang tapi- 250.000 ada. Oh, tapi kan memang kualitasnya juga kan
mempengaruhi lah ya, Iya, kenapa harganya segitu gitu. Tapi kami kan. juga udah jual sampai 800.000 juga ada. Wih, Mantep nih. Lebih dari 400.000 yang wine kopi prosesnya. Wine kopi. Jadi khusus kami pesan ke petani. Mm-mm. Jadi one proses itu dia proses khusus yang sampai 20 hari lebih sebulan gitu. Oh, iya, iya. Tapi rasanya mantep banget. Penasaran kan? Penasaran. Penasaran. Tapi kenapa nggak dibawa yang wine? Biar coba, Oh. boleh ditegang. Ya, itu teknik marketing biar kita main ke Lopo gitu loh. gitu. Iya, Kak. jadi main ke Iya. Lopo jangan lupa juga karena kami Aduh. punya program baru loh. Oh, bagus. Aduh. Masuk ya masuk. Apa itu bang? Masuk Karena programnya. kalau ngopi di situ dapat untung juga, kita kayak saving poin di situ. Apa tuh? Oh. Saving. Jadi harus jadi member dulu Kak. Oh, ada itu. Boleh ada cek lah membernya. di Instagramnya Lopo. Oke. @Lopo Mandailing Kopi. Oh, iya. Masuk. Bisa. Kau bisa dari saya. Oh gitu. Tapi kalau di Mandailing ini kan berarti kan sudah mulai banyak ya kafe-kafe yang dibuka gitu di Mandailing. Kayak Ya. pesat sekali kan saat ini. Iya, gitu. benar. Nah, kalau untuk penggiat kafe di Mandailing ini ada nggak sih kayak perkumpulannya Komunitas kah atau gitu. organisasinya atau komunitasnya gitu? Oh iya, Ya. ada. Nggak banyak ya, tapi dari dulu itu selalu ada. Yang pertama itu ada namanya apa namanya? MPIG. Saya hampir Nggak tahu, lupa. Pak Ketua, tolong. Biar nggak lupa. Oh iya. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Wih. Kopi Mandailing. Jadi kopi Mandailing itu sebenarnya udah tersertifikasi hak patennya Iya. oleh Kemenkumham. Oh udah berarti. Udah. Jadi pernah dengar. orang lain kalau misalnya pakai kopi Mandailing, sebutin apa namanya merek kopi Mandailing, ya memang dia harus ngambil kopinya dari Mandailing. Karena kalau enggak berarti dia kayak apa namanya pemanfaatan merek, tapi yang rugikan kita. Iya. Kemudian itu yang membuat itu dari MPIG itu sendiri tahun 2016. Saya salah satu ikut nerima lah waktu itu, jadi kebanggaan juga waktu itu. Kemudian kalau untuk aktivitas komunitas yang sekarang ini aktif itu ada namanya MCC, Oh, apa tuh Bang? Betul lagi tuh. MCC. MPIG, MCC, apa lagi tuh bang? Mandailing Kopi Community. Jadi Ternyata sesimpel itu ya. Tapi mudah nyebutin ya kan? Iya. MCC, ya. Mandailing Coffee Community. Jadi aktivitasnya lagi ngebahas tentang isu-isu terkini tentang kopi, baik itu dari cita rasa, pelatihan dari membersnya, sensory olfactory, kemudian skill untuk mengcaving, kemudian yang paling sering adalah manual brew slow battle kompetisi. Aduh. Berarti sering ada acara kompetisi ya kayak di Kayaknya di ya. Mandailing ini Iya, gitu. dijadwalkan setiap bulan ada. Oh gitu. Untuk menemukan apa itu? Untuk menemukan Talenta-talenta baru. Talenta barista yang potensi untuk bisa go kompetisi. Karena saat ini kan tahun ini kopi event World Coffee Event itu bakal diadain di Indonesia, di Oh Jakarta. iya. Kalau nggak salah bulan Mei Oh. di Jakarta. Jadi dunia saat ini sangat perhatiannya lebih besar ke Indonesia tentang kopi. Kopi. Tahun lalu kita dapat juara Indonesia Barista Kompetisi Wow. dunia. Us. Indonesia punya Iya, Michael beda ya. Jasin. Yes. Nah. Tahun kemarin juga kita posisi 3 sebagai manual brew kompetisi juga. Terus tahun kemarin juga posisi 3 juga sebagai roasting kompetisi dunia. Kita sudah main Memang di ya, tingkat kalau- dunia nih sekarang. Iya memang. Iya. Jadi makanya kita di daerah ya jangan ketinggalan. Jadi harus talenta-talenta kita ya, barista-barista kita, junior-junior kita harus ini juga untuk disupport juga. Iyalah. Medianya, wadahnya Iya. untuk terus berkarya. Biar maju bersama lah ya, itu intinya kayak gitu kan. Iya betul. Gimana nih kita nih? Udah. Udah nih sekarang nih pertanyaan terakhir aja kali ya Boleh, Bang. Ya boleh. udah kita udah cukup aja. Bagaimana nih harapan udah? Cepet ya. Nggak terasa. Nggak terasa ya. Kayaknya baru mulai terus Iya. tiba-tiba kok Kita udah. juga belum habis ini. Tadi Gimana habis nih? itu. Kita minum dulu ya. Minum dulu kali lah, minum lagi, Oh, ya. minum lagi Sa- kita. Nanti sayang nih. Kalau selesai nggak diminum kan sayang. Iya, betul. Aduh, mantep banget dah. Ini pertanyaan terakhir dan Deg-degan saya Aduh. pertanyaan terakhir. Nggak disidang, nggak disidang. Iya. Ini pertanyaan terakhirnya nih.
bagaimana sih harapan abang untuk petani-petani kopi nih ya, khususnya yang ada di Mandailing Natal, gimana nih harapannya ke depannya gimana? Terus itu aja deh pertanyaannya. Itu aja, tapi itu luar biasa ya. Harapan itu punya harapan besar, tapi ya kita harus lihat kondisi juga kan, dan supportnya seperti apa. Yang jelas pengennya itu harapannya semua pihak bisa mensupport kopi Mandailing, karena kopi Mandailing ini kan kopi ini komoditas yang sangat dibutuhkan dunia, dan kopi Mandailing itu sendiri punya komoditas yang dicari dunia. Jadi semua pihak, baik itu pelaku, pemerintah, stakeholder dan yang lainnya, ya sama-sama lah kita bisa memajukan lagi gitu. Karena apa ya? Apa ya? Jadi kalau kita sendirian itu agak apa ya? Sulit. mungkin ya. Jadi harus bareng-bareng nih. Karena harus bersinergi gitu iya, ya, Bang. bersinergi, semua berkolaborasi. Iya. Jadi baik dari petani, baik dari prosesor, baik dari kita di kafe, itu sangat berhubungan. Jadi harus komunikasinya harus bagus sama-sama untuk bisa. Saya yakin beberapa tahun kemudian event-event atau orang-orang akan balik lagi, kopi Mandailing itu yang mana sih yang benar. Itu harapan. Amin, itu ya. Dan semoga itu- Dan itu bisa membawa kesejahteraan kita semua. Iya, itulah yang paling penting sebenarnya itu ya kan. Karena kalau saya sendiri yang maju, saya juga sendiri yang sejahtera ya. Yes. Amin. Aduh. Mudah-mudahan yang lainnya Aduh. ikut juga gitu. Iya, iya, Ya siapa petani tahu- juga. Siapa tahu Semuanya. nanti jadi besar cabangnya di mana-mana di luar negeri kayak Starbucks gitu misalnya kan, kayak Iya. semuanya kayak gitu kan dari Salah logo satu itu, misinya kan. itu sih. Iya, amin ya, kita doakan Amin. sama-sama ya. Semoga makin lancar usahanya, iya. semakin maju lah kopi di Mandailing ini, bersama teman-teman lainnya juga kan bisa saling membantu dan mendukung gitu kan ya. Ya mungkin abang mau promosiin. Udah cukup. Jadi promosinya secara halus Iya. aja. Yang kasarnya nggak mau nih bang, biar soft ada selling dua. dong, Kak. Maaf Soft ya, selling. tadi banyak kali promosinya. Maaf Soft selling dong, kata-katanya ya. Kak. Iya, jangan terlalu hard selling banget gitu kan, agak Kalau disisip-sisip. ya, kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Iya. Pokoknya tetap follow IG kita, Lopo Mandailing Kopi. Oh, Oh iya. Sama jangan lupa logo ini juga ya, IG-nya IG TNBG jangan jangan lupa lupa ya. ya. TN Batang Gadis tolong di-follow ya di Instagram, YouTube maupun di Facebook. Facebook kita juga. Ya. Jangan ketinggalan juga membershipnya ya. Oh, siap. Siap, abis Udah ini kami member, kan? kelompok. Belum sih. abis ini kami kelompok bang. Ya, karena Siap. kami baru Member tahu. nih. Saya siapin kupon khusus. Oke, mantep nih. Betul ya bang. Kita tagih ya abis ini ya. Kita kejar pokoknya Saya sampai habis ini dapat. kami kelompok nih bang. Iya, Siap, saya siapin nih siap. kuponnya. Oh iya. Rating kan itu bang. Ya udah mungkin Komrimba sampai Sampai situ situ. aja ya podcast kita gitu. Podcast yang cukup menarik nih sehari ini nih di episode 9 kita hari ini ya, mungkin sampai situ aja. Kami sebagai host memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan lainnya gitu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.